mengejutkan, tak seperti biasanya. Kini giliran Inara Rusli yang mendorong Wardatina Mawa untuk tegas demi menentukan nasib rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Tak masalah. Jadi yang kedua, bahkan Inara mengumumkan ketersediaannya jadi satu rumah tangga dengan Insan dan Mawa. Ada apa dengan Inara Rusli? Benarkah ada kaitannya dengan pelaporan pasal perzinahan pihak Mawa yang kini meminta bukti surat pernikahan siri Insan dan Inara? Sebaliknya, Inara justru mengejar oknum yang membocorkan video CCTV rumahnya kepada Mawa agar dipenjara. Ada taktik apa lagi di balik ini semua? Pemirsa, bersama intens investigasi kami, hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Mengejutkan, tapi ini fakta adanya. Bagaimana tidak? Jika banyak artis yang menolak poligami, Inara Rusli justru membuat pengumuman mengejutkan bahwa dirinya rela jadi madu alias istri kedua, sehingga meminta kepastian dari Wardatina Mawa sang istri sah Insanul Fahmi agar nasib rumah tangganya dengan Insan jadi jelas, lengkap dengan statusnya. Tapi sayang, Mbak Gayung tak bersambut. Jangankan mendapat kepastian untuk bisa menghubungi Mawa dan mengkomunikasikan keinginannya agar punya status yang jelas saja, Inara tak mampu. Biar bagaimana memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya gitu. Karena sampai hari ini kan belum ada kejelasan ya. Karena kita coba untuk berdamai, mengajukan RJ, baik aku dan Insan ke pihak pelapor, saudari M. Tapi tidak ada respon yang gimana ya, nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M. Akun Instagram aku juga diblok, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat dia diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Ada apa dengan Inara Rusli? Jika banyak wanita yang gengsi dan malu jika disebut madu, tapi sebaliknya, Inara justru menunjukkan sikap ingin segera diakui oleh Mawa sang istri sah Insanul Fahmi. Memang, Inara bahkan mengaku bersalah karena tidak pernah menanyakan status Insan sebagai pria single atau sudah beristri. Tapi ketika nasi sudah terlanjur menjadi bubur, kini Inara pun berusaha keras membuktikan bahwa dirinya bukanlah perusak rumah tangga Mawa dan Insan. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu, karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai, bahwa Insan tidak menunjukkan etikat buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal.
Kini seperti istri normal lainnya, Inara ingin segera meresmikan statusnya sebagai istri yang sah diakui oleh hukum pernikahan di negara Indonesia. Tapi masalahnya, syarat terpenting untuk diakui sebagai istri kedua yang sah di KUA atau kantor. Urusan agama adalah adanya izin tertulis dari istri pertama yang sah. Tanpa izin ini, permohonan poligami tidak akan disetujui. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Terima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Tapi masalahnya, Wardatina Mawa, sang istri sah Insan, justru tak rela untuk dipoligami, yang sontak saja menjulangkan tanda tanya. Benarkah status Inara sebagai istri Insan justru terancam bak digantung tanpa kepastian gara kasus pasal perzinahan yang diperkarakan Mawa? Entahlah. Yang jelas, kuasa hukum Inara mengungkap sedang melakukan usaha serius agar nama M yang menggunakan CCTV rumah Inara bisa jadi terlapor dalam kasus pelaporan Insanul dengan alasan telah memanfaatkan CCTV sebagai bukti dalam laporan perzinahan Mawa hingga jadi barang bukti yang bisa merugikan Inara. Menurut saya dari 7 video itu ya itu juga yang kami jadikan barang bukti di sini. Ya kan, cuman kan mungkin yang 7 itu kan dipotong-potong itu. Nah, ya itu karena dipotong-potong menurut saya ya udah ada tambahan pasal itu nanti terhadap yang potong-potong itu. Karena kenapa? Pasal 32, 35 ITE yang saat ini menjerat Roy Suryo CS juga dalam hal di dalam laporan ini kurang lebih akan sama. Jadi saya akan minta penyidik nanti ketika gelar penetapan tersangka itu pasal itu harus diterapkan. Karena kenapa? Sudah dipotong-potong. Nah, sudah tidak original lagi. Kemungkinan satu video dipotong-potong, ya kan? Yang penting teman-teman sudah tahu laporan kita sudah naik penyidikan tanggal 6 kemarin, tanggal 7 penetapan penyidikan, tanggal 8 korban dan saksi hari ini diperiksa. Tapi berdasarkan barang bukti dan saksi fakta mengatakan bahwa memang di sana ada transaksi. Yang ada itu fakta transaksional. Terjadi pemindahan itu kemudian dengan menguntungkan dirinya. Jadi diri seseorang itu, ya kan? Nah, jadi dari sini dari A ke B, B ke C. Nah, nanti kita minta penyidik untuk menggali. Nah, ini pasti sudah menjadi satu kelompok, ya. Satu kelompok sudah direncanakan. Makanya banyak orang kalau tidak direncanakan pasti melibatkan cuma satu orang. Semoga dari kasus ini menjadi pelajaran ya buat kita semua, mau itu suami, mau itu istri, untuk muhasabah diri dan mawas diri gitu, untuk berpikir dulu sebelum bertindak, karena ini juga menjadi pelajaran bagi aku di kasus sebelumnya terhadap mantan suamiku, karena memang melalui proses hukum itu panjang dan sulit dan makan waktu, biaya, mental, dan juga pastinya korban anak-anak. Maka apa yang bisa ditempuh kalau memang bisa ditempuh musyawarah secara kekeluargaan. Berbanding terbalik dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa dan pihaknya justru menuntut Insan dan Inara untuk menguak bukti pernikahan siri mereka. Lantas, bagaimana nasib restoratif justice yang ditawarkan oleh Inara kepada Mawa? Benarkah Mawa mengajukan syarat yang berat? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silat hari Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap.
Berbeda 180 derajat dengan Inara Rusli yang berusaha berdamai dan mengejar kepastian dari Wardati Namawa. Wardati Namawa justru menunjukkan sikapnya sebagai istri sah yang menolak poligami, sehingga tak heran jika Mawa menolak ajakan restoratif justice untuk berdamai dengan Inara. Sehingga kasus sidik tentang dugaan perzinahan yang dilaporkan oleh Mawa masih akan terus berlanjut dan kian bergulir serius di Polda Metro Jaya. Terkait dengan restoratif justice, memang kita sudah berbicara dengan Mawa dan juga keluarga. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang pada prinsipnya kita menolak adanya restoratif justice tersebut, dan pada hari ini kita sudah mengirimkan surat tanggapan berupa penolakan terhadap RJ yang diajukan oleh saudara IF dan saudari IR. Kita harapkan dengan adanya surat tanggapan dan surat dari kami kuasa hukum Mawa, proses penyidikan segera dijalankan. Ada pertimbangan internal yang tidak bisa disampaikan. Salah satunya menolak poligami juga, Bang, atau seperti apa? Salah satunya seperti itu. Pada intinya Mawa tetap akan bercerai. Hanya waktunya memang masih belum dipastikan kapannya, karena memang masih menjalani di proses di Polda ini. Sebenarnya kalau memang ada keseriusan terhadap restoratif justice ini, mungkin alangkah baiknya langsung saja dari pihak insan, ya silakan datang saja, pasti diterima dengan baik. Datang kepada Mawa, datang kepada keluarganya, ya, pasti akan diterima dengan baik. Gitu. Sontak saja teka-teki baru pun muncul. Mungkinkah ini sinyal bahwa Mawa bakal mengejar Insan dan Inara sampai masuk ke dalam jeruji besi dengan berbekal pasal tentang perzinahan, agar Insan memberikan bukti otentik pernikahan sirinya dengan Inara. Terutama kapan tanggal pasti dan siapa pihak sah yang menikahkan Inara dengan Insan secara siri. Perlihatkan kapan menikahnya. Sampai saat ini, sampai detik ini, kami kuasa hukum Mawa juga belum menerima bukti tersebut. Kapan menikahnya? Bagaimana prosesnya? Dan pertanyaannya, sah tidak secara hukum? Jangan gunakan pernikahan siri sebagai tameng karena ada laporan perzinahan. Ibaratnya seperti ini, tidak bisa seseorang yang menabrak lalu kemudian baru membuat SIM-nya dengan tujuan agar tabrakannya tidak sah. Begitu juga pernikahan siri. Tidak bisa pernikahan siri ini dilakukan untuk membenarkan perzinahannya. Seperti itu menurut saya. Karena yang saya tahu masih ada WA antara Mawa dengan Insan. Menjawab secara terpisah tuntutan pihak Mawa, Insanul Fahmi pun menguak sederet pihak mulai dari ustadz sampai saksi di balik pernikahan sirinya dengan Inara Rusli. Benarkah kakak kandung Inara bahkan jadi saksi pernikahan siri Insan dan Inara? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30 hanya di RCTI. Mantap. Bak bola api yang semakin membesar, drama poligami antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli kian bergulir panas. Padahal ketika ditemui secara khusus oleh tim Intens, Insan mengungkap tak pernah ingin drama rumah tangga poligaminya jadi ricuh dan diwarnai aksi saling menempuh jalur hukum. Secara spesifiknya aku kurang paham apa aja yang udah mereka bicarakan ya. Karena memang pada dasarnya ini memang pertama-tama memang sejak awal sebelum ada kasus ini itu memang ada itikat baik dari aku maupun dari pihak Inara ya, memang ingin memberitahukan ke pihak Mawa. Cuman memang perlahan, ya kan, perlahan.
memang bukan mau ditutup-tutupi, tapi memang perlahan. Tapi ya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba tadi ada ujuk-ujuk orang lain ya, ada orang lain yang punya kepentingan gitu kan, yang nggak ada kepentingan dengan urusan rumah tangga. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat, kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya, ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure gitu. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah, ya kan. Jangan semuanya mau dimanfaatin gitu kan, apalagi ini untuk urusan rumah tangga. Dan seolah menjawab tuntutan Mawa dan pihaknya yang meminta agar Insan memberikan bukti-bukti pernikahan sirinya dengan Inara, Insan pun menguak sebuah pengakuan mengejutkan. Lebih tepatnya ada saksi-saksinya, ada ustadznya, ada walinya. Kita kan kalau nikah secara agama itu kan sebenarnya kan harus mengikuti atau memenuhi rukun-rukun Islam ya. Rukun-rukun nikah dalam Islam. Seperti itu, sorry. Nah, jadi ya ada di situ ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ya. Jadi kalau mau dibuktikan memang nanti bisa ngobrol langsung aja sama wali nikahnya langsung, sama abangnya Inara langsung. Bisa. Cuman kan yang jadi kendala adalah ini tidak ada pertemuan. Kita ngobrol cuman sampai sebatas dari media ke media, dari media ke media. Ya kan, kemudian banyak sekali hal-hal yang mungkin disalahpahami. Itu yang buat ini jadi semakin rumit sebenarnya karena tidak ada pertemuan ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.